kedua Sian Fakultas Geologi Universitas Kristen Satya. Soalnya manusia mau perasaan kita sempurna. Berbantuan yang menyapa kita dalam buku kita pada hari ini terdapat dalam suratnya Satu Yohanes yang pertama, pasal yang pertama sampai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ditambah pasal yang kedua dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ditambah 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca secara bergantian. Di bawah berikut kesaksian Rasul tentang firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki bulan yang baru dan minggu pertama di bulan yang baru ini. Kita bersyukur bahwa kita akan melewati sepanjang bulan Maret mungkin dalam penuh suka dan duka. Namun percayalah, ketika kita ada sampai saat ini, Tuhan yang menyertai kita di sepanjang bulan Maret adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita juga di sepanjang bulan ini. Saudara-saudara yang terkasih, topik kita pada hari ini yaitu kita hidup di dalam terang. Jika kita dihadapkan dengan dua pilihan, manakah yang kita pilih? Hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap? Manakah yang kita pilih? Hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap? Mungkin saya rasa kita semua akan memilih untuk kita hidup di dalam terang. Namun, apakah kita sudah menghidupi terang tersebut dalam kehidupan kita?
Tentu saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita pada saat ini, di tengah-tengah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin berkembang, sehingga ini yang membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa atau gampang jatuh untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang berbau dengan kegelapan. Sehingga itu juga yang membuat kita untuk sulit untuk hidup dalam terang. Hidup dalam kegelapan bukan berarti kita hanya melakukan suatu tindakan yang jahat, hanya melakukan suatu perbuatan yang jahat, melainkan hidup dalam kegelapan juga bisa dikarenakan dengan melalui perkataan kita, melalui mulut kita. Mengapa demikian? Hidup dalam kegelapan bukan hanya sekedar tindakan dan perbuatan, melainkan perkataan kita juga menentukan apakah kita hidup di dalam terang atau malah kita hidup di dalam kegelapan. Melalui perkataan kita dapat menyakiti Tuhan kita, menyakiti sahabat kita, menyakiti orang tua kita. Sehingga perkataan yang akan kita ucapkan atau yang kita katakan ini harus kita jaga. Bahkan apa kita pungkiri juga dengan perkataan kita ini, kita lebih sering menceritakan teman kita, menceritakan sahabat kita, menggibahi orang atau menggosipi orang, bahkan kita memakai mulut kita dengan memaki-maki orang. Apakah hal tersebut menjadi ciri khas dari anak terang? Tentu tidak, karena anak terang, hidup dalam terang adalah hidup yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melalui perkataan kita, melalui mulut kita, kita berani untuk mengucapkan, untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Rasul Yohanes dalam kitab ini, ya bagaimana Rasul Yohanes melalui kesaksian yang telah dia lihat, yang telah dia rapat, dan yang telah dia kenal. Rasul Yohanes berani bersaksi kepada jemaatnya di tengah-tengah perkembangan ajaran palsu, di tengah-tengah aliran palsu yang sedang melanda jemaatnya, sehingga Yohanes menguatkan jemaatnya melalui kesaksiannya. Melalui kesaksiannya, Yohanes menguatkan jemaat. Dapat kita lihat di ayat yang pertama, ini dikatakan telah kami lihat apa yang telah harus dan semua yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami lakukan dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang telah dituliskan kepada kami. Firman hidup di sini kita bisa melihat di pada dasarnya pada Yohanes 1 ayat yang pertama. Itu mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, firman yang hidup adalah Allah itu sendiri yang kita kenal, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Sudahkah kita berani bersaksi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berani memberitakan tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Sama seperti Rasul Yohanes. Kita semua mungkin di sini telah mengetahui tentang cerita tentang Yesus Kristus. Kita semua di sini juga telah mengetahui, telah kita dengar bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Namun berdasarkan yang telah kita lihat dan yang telah kita dengar, apakah kita berani bersaksi bagi sesama kita di lingkungan kita? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam terang bukan hanya kita melakukan suatu perbuatan yang baik, bukan hanya kita datang beribadah seperti saat ini, bukan hanya kita rajin berdoa, bukan hanya kita rajin membaca Alkitab, melainkan hidup di dalam terang adalah kita menghidupi apa yang sudah kita percaya.
melalui apa yang sudah kita percayai tentang kebenaran firman yang hidup, tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita percayai, itulah yang harus kita hidup, itulah yang harus kita miliki, dan itulah yang harus kita lakukan di dalam tindakan, di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan kita saat ini. Hidup dalam pengalaman juga bisa kita dapatkan melalui persekutuan pada saat ini. Bisa kita lihat bahwa kita datang dari kos mungkin beribadah bersama pada saat itu membutuhkan suatu perjuangan. Jelas-jelas tanpa hujan, mungkin ada pakai jas hujan, mungkin juga ada yang naik Grab. Itu merupakan suatu effort kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Namun effort kita akan salah, effort kita akan tidak benar ketika kita hanya datang beribadah kepada Tuhan, hanya datang beribadah ke gereja pada saat ini, namun kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan tersebut. Namun kita tidak bisa menghidupi, memiliki kebenaran tentang firman Tuhan. Mungkin okelah kita datang dari kos dengan terpah hujan, namun mungkinlah kita sudah merasa bahwa iman kita ini sudah besar. Pasti Tuhan akan menerima iman saya karena saya sudah datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hujan saja saya terpah, derasnya hujan kami terpah untuk datang kepada Tuhan. Iman kita bagus kepada Tuhan. Namun jangan sampai effort, jangan sampai perjuangan yang sudah kita lewati di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah badai kita sia-siakan. Ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita keluar dari gereja ini, turun kita ke bawah, terus kita langsung kita menggosip orang, langsung kita mengatai orang, langsung kita mengomongi orang. Effort kita, perjuangan kita, yang sudah kita lakukan dari kos ketika ke gereja. Namun ketika kita keluar dari gereja ini, kita melakukan hidup dalam kebawah, effort kita akan sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau kita perjuangan kita memang besar kepada Tuhan. Tuhan juga mau ketika kita selesai beribadah, selesai melakukan persekutuan dengan Tuhan itu mau supaya kita bisa menghidupi firman yang hidup itu sendiri. Hidup dalam terang. Mengapa kita harus hidup dalam terang? Jelas dikatakan dalam ayat yang kedua, itu dikatakan dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Melalui kesaksian dari Rasul Yohanes, dia mengatakan bahwa Allah adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah sumber dari terang tersebut. Bagaimana kita bisa hidup terang jika kita tidak tersambung oleh terang tersebut? Seperti halnya dengan mik yang ada di depan saya ini, mik ini tidak akan tertarik oleh speaker-speaker yang ada di sini jika mik ini tidak tersambung oleh sistem yang ada di belakang kita. Seperti juga lampu yang ada di gereja ini, lampu ini tidak akan nyala, tidak akan hidup ketika lampu ini tidak tersambung, tidak terhubung oleh sambungan listrik. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan kita pada saat ini, jika kita ingin menjadi terang, kita harus tersambung oleh sumber terang tersebut, yaitu Yesus Kristus. Pernahkah kita dalam kehidupan kita mengalami kehidupan atau situasi yang gelap? Pernahkah kita menghadapi situasi yang gelap khusus pada
silam dan mungkin mati lampu atau mati listrik di tengah malam, membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Namun ketika kita diperhadapkan dengan situasi kegelapan, apakah kita dapat melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di samping kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di sekeliling kita? Saya rasa ketika kita sedang menghadapi situasi kegelapan, apalagi dalam tengah malam, kita mendapatkan situasi mati lampu, mati listrik, sehingga kondisi rumah kita atau kos kita menjadi gelap, tentu kita tidak bisa melihat, melakukan aktivitas pun kita tidak bisa. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di samping kita, apa yang ada di sekeliling kita. Namun jika kita mempunyai atau memiliki seperti ini, tentu kita akan menyalakan, kita akan mengambil diri tersebut dan menyalakan, sehingga melalui satu ini, melalui cahaya ini, kita dapat kembali melakukan aktivitas kita lain. Kita dapat melakukan, dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan. Namun jika saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita yang gelap telah diperangi oleh Tuhan itu sendiri, telah diperangi oleh Allah itu sendiri, sehingga kita dapat melakukan apa yang ada di sekitar kita. Dahulu kita tidak bisa melakukan apa yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Kehidupan kita pada dasarnya adalah gelap, pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Namun melalui kematian Yesus kita peringati pada saat Jumat, kebangkitannya, kita telah menjadi hidup yang terang, kita telah menjadi anak yang terang. Namun di ayat 6 dikatakan bahwa jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita tahu bahwa itu salah, kita tahu bahwa itu tidak benar, namun kita melakukan dan apa yang kita tahu itu. Kita tahu bahwa mengusiri orang itu adalah satu hal yang sama. Kita tahu bahwa memaki orang adalah satu hal yang sama. Kita tahu bahwa mencuri adalah satu hal yang sama. Namun kita masih melakukan hal tersebut. Jangan pernah kita katakan bahwa aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa, aku rajin membaca Alkitab, namun kehidupan kita masih melakukan suatu tindakan yang jahat. Memang jelas dikatakan bahwa hidup di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kata hidup memiliki dua arti dalam bahasa Yunani. Hidup, kata hidup yang pertama memiliki arti bios atau hidup secara duniawi yang bersifat fana. Kata hidup yang kedua yaitu zoe, hidup yang kekal bersifat surgawi. Fana yang mau kita pilih. Hidup secara duniawi yang fana ini atau hidup secara surgawi atau hidup. Tentu kita akan memilih kehidupan yang kekal. Mengapa kita memilih kehidupan yang kekal? Karena kehidupan yang kekal akan menjadi kita bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Lalu bagaimana kita bisa melakukan suatu kehidupan yang kekal kalau kita masih hidup dalam kegelapan? Bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal jika kita masih dipengaruhi oleh kegelapan?
Itu yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kita mengetahui tentang firman Tuhan, kita mengetahui tentang Tuhan, namun kita masih hidup dalam gelap. Namun kita tidak mau bersaksi tentang apa yang telah kita alami, tentang apa yang betapa baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak boleh mengejar dunia. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh mengejar dunia. Kita boleh mengejar dunia. Kita boleh mengejar apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Namun proses yang kita lalui harus turut dengan Tuhan. Kebanyakan kita pengen apapun, kita pengen apa yang membuat kita senang, sehingga itu yang membuat kita, sehingga itu yang mengharapkan kita untuk melakukan segala cara. Aku pengen berteman sama dia, tapi dia tidak menemukanku. Bagaimana caranya aku bisa dekat sama dia? Bagaimana caranya aku bisa berteman dengan dia? Caranya aku harus memiliki teman-teman ini, sehingga dia jauh dari teman ini, sehingga aku bisa berteman dengan dia. Itu merupakan suatu hal yang berapa? Itu merupakan suatu hal yang sangat melalui hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita harus berhubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mengejar duniawi, mengejar apa yang kita inginkan sangat boleh. Namun kita harus mengejar bersama Tuhan. Kita harus hidup bersama dengan Dia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukan berarti ketika kita hidup dalam terang, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada jaminan bahwa kehidupan kita akan lurus, ada jaminan bahwa kehidupan kita tidak akan disertai dengan masalah. Tidak, melainkan kehidupan dalam terang, masalah akan datang, cobaan makin datang, pergumulan akan datang. Namun masalah pergumulan yang ada dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Itulah hidup dalam terang. Jangan pernah kita mengatakan bahwa aku rajin berdoa, aku rajin beribadah, aku rajin ke gereja, aku rajin membaca Alkitab. Aku lakukan itu supaya Tuhan akan sayang kepada saya, supaya kasih Tuhan akan tambah kepada saya. Jangan pernah kita mengatakan hal tersebut. Melainkan ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, bukan kasih Tuhan yang menambah kepada kita, melainkan kasih sayang kita yang menambah kepada kita tersebut. Sebab apa? Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam terang. Kita sudah merayakan Paskah, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan. Dahulu kita adalah manusia yang hilang, dahulu kita adalah manusia yang berdosa, namun Tuhan telah menyucikan kita melalui pengorbanan di kayu salib. Dalam ayat 1 pasal yang kedua ayat pertama dan kedua dikatakan, anak-anakku, hal ini tulisan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dahulu kita manusia yang berdosa, dahulu kita manusia yang berdosa, namun melalui kasih setia Tuhan Yesus Kristus, itulah yang telah menyucikan kita. Ada 3 poin yang dapat kita ambil dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama yaitu
Kita harus berani bersaksi tentang Tuhan. Kita harus berani bersaksi tentang Tuhan melalui perkataan kita yang tadi, melalui suatu tindakan kita, melalui ucapan kita. Kita harus berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menghidupi persekutuan. Kita akan menjadi orang. Menghidupi persekutuan kita akan menjadi orang. Ketika kita rajin beribadah, rajin berdoa, kita harus menghidupi hal tersebut sehingga melalui tindakan yang kita lakukan kita mencerminkan bahwa kita adalah orang. Yang ketiga yaitu Yesus telah menebus dosa manusia dan telah mendamaikan manusia. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menebus dosa kita. Yesus telah memerangi kita dalam kehidupan. Tidak ada alasan kita untuk tidak hidup dalam Dia. Tidak ada alasan kita untuk tidak menjadi terang bersama kita. Sebab Yesus sendiri adalah terang dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami dalam mendengar sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami dapat seperti Yohanes yang mampu bersaksi tentang kebenaran firman. Biarlah kami mampu dalam kehidupan kami dan menjadi anak yang terang, memiliki kehidupan yang terang, dan kami mau Tuhan meninggalkan kehidupan kami yang terang. Karena kami percaya Engkau adalah sumber dari terang tersebut. Engkau adalah Allah yang telah menangani kehidupan kami yang terang. Ya Tuhan, kami berdoa bahwa gereja dan kami saat ini yang dimana pada hari ini telah genap berusia 26 tahun. Karena Tuhan terus pakai gereja ini menjadi tempat ibadah, menjadi tempat yang suci untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap pendeta, pengharu, dan jemaat referensi Tuhan. Biarlah pengharu jemaat mampu bersatu hati, saling membangun, saling tolong dalam perkembangan gereja Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa jemaat kami, teman-teman kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, kiranya melalui obat-obatan, makanan yang kami makan, yang kami minum, kiranya itu menjadi sumber kesehatan, kiranya itu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan rencana-rencana program yang telah direncanakan oleh gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang berkasih, kiranya rencana yang telah direncanakan itu bisa terencana seluruh dengan dan Bapa. Orang tua kami yang jauh dari kami, kiranya Tuhan yang berkahi mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, Tuhan bagi umur sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dan seluruh dengan Bapa. Begitu juga dengan umat kami mahasiswa yang ada saat ini Tuhan, yang misalnya dalam pergumulan skripsi, pergumulan tugas-tugas, pergumulan yang lainnya Tuhan, pergumulan ekonomi, kiranya Tuhan dan selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Kiranya melalui pergumulan kami ini kami dapat diberikan dengan bersama dengan Engkau, dengan kami tahu Engkau lah sumber kami tersebut, Engkau lah yang akan menolong menyertai kehidupan kami di saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa kami, agar kami layak mengenal mereka Engkau ya Bapa. Terimalah doa dan mengucapkan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Nya. Amin. Kita bernyanyi sambil membuka kesempatan.